Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Membentangkan sayapnya untuk kita karena kita berada di majelis ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita juga menjadi umat beliau yang dicintai beliau dan kelak dekat bersama beliau di jannah. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Infitar. Idas sama'un fatarat. Mari kita baca terlebih dahulu. Saya tuntun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Surah Al-Infitar Al-Infitar niku artosipun terbelah infatarat. Ini al-infitar keterbelahan. Niku surah Makkiyah. Ayat-ayatnya turun wonten Makkah. Jumlahnya 19 ayat. Tema-tema atau pokok bahasanya menika ada 4. Diawali Allah menceritakan peristiwa kehancuran alam semesta utawi peristiwa kiamat. Lajeng setelah itu Allah mencela dan mengancam atau memberikan ancaman bagi manusia yang tidak mengagungkan Allah dan tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian bagian ketiga menika dijelaskan mengapa atau sebab sikap ingkar juhud kepada Allah. Dan yang terakhir Allah mengingatkan dahsyatnya besok kondisi di hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Al-Quran banyak, terutama di Juz Amma menika mengawali dengan menyajikan peristiwa kiamat. Ya. Mengapa demikian? Karena menika peristiwa kiamat, Yaumul Qiyamah, yang merupakan awal dari Yaumul Akhir, niku keyakinan yang penting harus diyakini, diingatkan terus menerus. Karena manusia menika digerakkan oleh keyakinannya. Ya, dalam kehidupan menika ketika orang nggak kenal agama itu biasanya berpegang pada mitos. Mitos niku nggih sesuatu yang direka-rekat untuk diyakini. Bulan tertentu orang untuk duwe gawe. Nah niku mitos. Nah, nek duwe gawe sing bau reksa segara kidul nesu. Nah itu mitos. Ya. Dulu mitos itu penting karena mereka untuk menggerakkan ya, supaya masyarakat mengikuti tata aturan sosial, sistem sosial. Jadi kalau dulu kan raja-raja ya, supaya orang itu tunduk pada raja, butuh dibikin mitos. Yen raja niku entuk pulung. Dulu nggih jenenge lurah niku entuk pulung untuk wahyu. Pulung niku napa? Ya, itu semua adalah ya, mitos. Nanti muncul istilah Ratu Piningit dan macam-macam supaya menggerakkan. Dalam kehidupan kita, apa yang kita yakini meskipun itu tidak berdasar atau disebut dalam istilah agamanya waham, tapi itu menggerakkan. Enek sing jenenge gugon Tuhan niku. Gitu.
cah wedok ora entuk mangan ning ngarep lawang. Nah. Aslinya kan hanya saru ngoten to. Ya itu saru saja, enggak elok, enggak pantes. Tapi supaya diikuti, wah sumben napa Bu biasanya? Sing ngelamar ora sida. Ya. Yen nyapu sing resik, Bu, nduk. Ya. Kalau bersih-bersih nyapu yang bersih supaya besok suaminya enggak berewok. Ya, padahal sing digoleki sing berewok. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan keyakinan tentang hari akhir. Karena inilah yang menggerakkan manusia taat kepada Allah. Jadi hari ini saya yakin tidak ada satupun jamaah sini yang datang ke sini karena pengen dapat nomor ibu roti kalau martabak. Nggak ada yang niatnya wah pengen roti ini balai, nggak ada. Ya. Niatnya pasti adalah karena yakin cari pahala, cari ilmu untuk bekal hidup. Terutama hidup sesudah mati. Nah, ini kok keyakinan. Maka Allah mengawali surah Al-Infitar dan juga banyak surat lain dengan memaparkan peristiwa kiamat. Idas sama'un fatarat. Ketika langit itu terbelah. Infatarat itu sama dengan insyaqqat, terbelah. Ya. Jadi di hari kiamat langit itu yang kita lihat di atas, yang kita taunya pokoknya kayak menutupi, gitu. Nggak tahu detail wujudnya, tapi pokoknya kayak ada atap di atas, ngoten nggih. Kalau malam muncul bintang. Nah, itu adalah langit. Seakan-akan itu di atas semua, pokoknya di atas. Padahal kalau dari kacamata ilmu, ini bumi itu kan bundar. Ya pokoknya sing di atas kita nih kok terlihat di atas. Lalu langit itu pecah. Lah pecahnya bukan kok terus belah. Ya karena langit itu isinya adalah bintang-bintang, planet-planet. Ya, yang kumpulannya itu disebut galaksi. Nah, yang menarik bahwa galaksi ini kok jumlahnya sekitar 2 triliun. Jadi galaksi ini kok jumlahnya 2 triliun. Ya. Satu galaksi yang ada, galaksi yang termasuk bumi itu ada namanya galaksi Bima Sakti. Itu isinya sekitar 100 miliar bintang dan planet. Itu termasuk matahari, masuk yang lain-lain nih kok. Oh nggih niki ada yang lewat dulu nih. Ya. Bagi yang punya mobil BRV AD8687AA, lampunya masih menyala, Bapak. Oke. Ini bukan, ini pesan sponsor, Bu. Ya. Pesan sponsor dari bengkel terbaik. Nah, ini. Jadi Pak Wi itu di bengkel, tapi bukan pesannya bukan ben tekor, tapi ya diingatkan biar nggak tekor. Ya, jadi itu ya. Kalau 200 dikali 2 triliun berarti isinya itu sekitar 200 miliar triliun. Wah, ini. Ya, istilahnya 200 sekta triliun. Nah, belum pernah dengar toh istilah nih kok. Sekta triliun. Nah, belum pernah dengar jenengan mboten kagungan arto sing katahe sakmenten. Ya. Dim nika lah
ketika besok terbelah langit niko, bintang-bintang planet niko, di dalam surah Ar-Rahman dipun ngendikaken ya, idan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadduhun. Besok ya, langit itu terbelah maka seperti bunga mawar. Seperti bunga mawar, seperti minyak. Minyak niku ya, nyemplung nang banyu kan nyebar niku. Nah, itu seperti bunga mawar. Itu penampakan dari jauh tentunya. Ya. Jadi bunga mawar yang bergelombang-gelombang niku. Dan itu sudah pernah terjadi ya. Pernah terjadi letusan bintang raksasa yang disebut dengan Cat's-Eye Nebula. Ya, tahun berapa itu? Ditangkap oleh ya, teleskop raksasa ya. Itu milik Badan Antariksa mana? Apakah NASA atau mana nih kok? Jadi nih kok ketangkep gambar letusan sebuah bintang raksasa itu seperti ini yang diceritakan Al-Quran itu. Gambarannya merah agak ungu-ungu nih kok. Di internet banyak nih kok, browsing nih kok. Jadi langit terbelah seperti bunga mawar. Nah, di Quran nih kok sudah menceritakan. Dan Allah sudah menunjukkan contohnya. Itu baru disinyalir satu bintang meletus. Ya. Lah kelak alam semesta niku semuanya akan hancur. Ya. Sehingga langit itu terbelah dan ya, semuanya menika seperti di ayat lain itu seperti kabut. Saking banyaknya ya, material-material yang pecah niku. Jadi kalau digambarkan dari jauh niku seperti kabut. Jadi wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Dan pada hari itu ya, langit terbelah dengan kabut. Ya, jadi wujudnya itu seperti kabut karena saking banyaknya seperti debu-debu yang berterbangan nika wa nuzilal malaikatu tanzila. Dan ketika itu malaikat diturunkan oleh Allah, jumlahnya banyak. Kalau dalam tafsirnya menika malaikat membawa catatan amal manusia. Jadi langit itu seakan-akan terbuka. Wa futihatis sama fakanat abwaba, bukan seakan-akan. Memang dibuka dan banyak pintu-pintu kemudian para malaikat turun. Nah, seperti apa detailnya ya Jeng Ben pasti ngalami. Gitu. Ya, kita sekarang hanya menceritakan apa yang diceritakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, nanti besok akan terjadi kehancuran total alam semesta menika. Dalam surah Al-Qari'ah yauma yakunun nas kal farasil mabsus. Manusia niku bingung koyok laron yang berterbangan niku. Tahu napa niku Bu sing tentang lampu niku? Sing cilik-cilik niku terus jiglok. Ya, nggih kados niku lah. Nggih. Jadi ngeting-ngeting kok jiglok akeh mati kabeh. Ya, jadi ya bahkan gunung-gunung pun niku berterbangan niku. Kemudian ayat kedua wa idal kawakibun tasarat. Dan ketika planet-planet bintang-bintang itu berserakan. Pasti ini jumlahnya yang begitu banyak ya 200-an sektatriliun itu semuanya hancur berserakan. Ketika itu sudah tidak ada lagi kekuatan gravitasi. Saat ini yang bikin masih berada di garis edar ini kan karena ada kekuatan gravitasi. Jadi alam ini kan tidak diseleh plek badan niku ya ngambang kabeh ini. Bumi, matahari semuanya dan itu terus berputar dan bergerak nih kok.
Ya, berotasi nih muter ke porosnya, berevolusi mengitari benda lain. Ya, bumi mengitari matahari, bulan yang mengitari bumi juga mengitari matahari. Terus bergerak, semuanya bergerak. Ya. Jadi kehidupan itu bergerak. Ya, makanya juga ada inspirasi, alam ini selalu bergerak, kita niku nggih harus selalu bergerak. Nek ora obah ora mamah. Ya. Oh, ahad-ahad tok sik ngukur kasur. Ya niku. Mengke wungune jam 12, bar ki ngap-angop. Ya. Jadi pemalas. Ya. Jadi supaya kita itu hidupnya itu maju, harus terus bergerak. Tidak hanya bergerak secara fisik, tapi juga bergerak ilmunya. Tambah maju nih kok, inspirasi dari alam semesta nih kok. Jadi mereka semua nih kok akan keluar dari orbitnya dan bertabrakan. Maka disebut al-kawakibun tasarat. Wa idal biharu fujirat. Dan ketika lautan itu meluap, dipuntahkan isinya. Ya, ini laut itu 2/3 daratan. Niku berapa kubik niku? Ya, kalau buatan sempat ngitung, nih kalau moco niku ada sekitar 334.500.000 mil kubik, bukan meter kubik, mil kubik. Wih, pokoknya oke lah ya. Ya, Batu Nusa jenengan kepikiran masalah jumlah ini. Ya. Intinya laut itu jumlahnya banyak, besok akan disuntak, muntah. Bagaimana prosesnya? Ya, wallahu alam. Cuma kalau dari segi ilmu pengetahuan, ternyata di laut itu banyak gunung berapi, lebih banyak daripada yang ada di darat, dan lebih aktif. Oke. Indonesia juga pernah ditunjukkan, kita juga sudah, gitu, meskipun kecil, namanya Gunung Krakatau, gitu. Dulu itu yang tahun berapa? 2007 atau berapa niku? Nah, niku tengisor laut meletus, gitu. Terus sing penyanyi band apa niku sing pas manggung gitu, manggung di pantai apa niku, Pantai Anyer. Ya, pokoknya itu. Terus ada orang yang terdampar di gunung niku sampai berapa hari, golek sisa-sisa makanan, ya ada kemasan air niku digoleki, kali sisa cilik dikumpulke, ya bisa hidup 7 hari atau, nah, jadi itu baru kecil, tapi Krakatau yang dulu lebih dahsyat. Ya. Kalau yang lebih dahsyat lagi dalam sejarah hanya dari di Konga itu mana? Kalau kita ngerti ini, daerah Konga nih kok, letusan gunung berapi di bawah laut menyebabkan tsunami super dahsyat. Nek Aceh niku gempa bu, bukan letusan. Nek gempa niku patahan. Jadi lempeng bumi niku patah, grek, meduk, terus bar meduk niku ada efek pantul. Wah. Lajeng ben nggih kemungkinan niku nggih gunung berapinya do meletus, buminya lempeng bumi niku patah. Jadi bumi niku enten lapisan-lapisan lempeng niku. Ya. Makanya dulu daratan itu jadi satu. Dulu terus geser. Dalam waktu yang jutaan tahun, ya, kadang ada pulau yang gandeng meneh, ada pulau yang terpisah. Nah, itu karena ada pergeseran. Ya. Di Kebumen, mengapa disebut Kebumen? Kebumen itu bukan kok kebo karo men, mboten. Kebumen itu ilmu kebumian. Ya.
Karena di sana itu ada pusat studi untuk batuan yang dari laut. Dulu sana itu ada batuan yang dari laut diangkat, muncul ke atas daratan. Jadi kalau orang studinya nih kuliahnya di geografi, geologi niku studinya mesti ke Kebumen. Ya, jadi banyak batu-batu nih yang aslinya niku batu di dasar laut. Jadi naik diangkat. Nah, prosesnya tidak sehari 2 hari, setahun 2 tahun, mboten ketok niku. Ya, rasa dodong jenengan mirsani kukune dhewe niku bingung. Kuku iki kapan? Dawane kapan? Jadi sekali-kali diukur gitu. Terus sehari berapa senti niku. Ya niku jadi enggak sempat lah. Jadi niku besok itu secara ilmu pengetahuan itu sangat-sangat dimungkinkan ya, bahwa laut niku ditumpahkan. Ya, jadi semuanya disuntak ya, ke daratan. Wa idzal qubur bu'sirat. Ketika kuburan itu dibongkar. Bongkarnya mboten kok digali mboten, langsung muntahkan. Ya. Mayit-mayit sing jek utuh sing wis mboten utuh sing wis karek tulang belulang niku muntah semua. Ya. Itu gambaran peristiwa kiamat. Ya. Intinya peristiwa kiamat itu dahsyat. Dan ini bukan kok cerita hiburan. Niki awak dhewe diimutaken, diilingke, diingatkan. Besok itu akan ada hari kiamat. Setelah hari kiamat ada hari kebangkitan nanti. Ada kehidupan sesudah mati. Maka dilanjutkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat mengetahui nafsun setiap jiwa apa yang telah dikerjakan diperbuat dan apa yang telah diabaikan dilalaikan. Ya. Nek sakniki awak dhewe ora gagas. Maksiate pira mboten gagas. Ya. Kewajiban yang ditinggalkan berapa apa niku rapate gagas. Ya. Amal-amal yang kita kerjakan ya enggak pakai kita gagas. Dan banyak orang yang enggak peduli tentang amal-amalnya. Kira-kira sumben nek wis mati cukup napa boten tidak peduli. Mbuh pikir keri. Nek iso ning donya ora usah ngamal tapi di akhirat dapat surga. Nah, jadi kula moh rekoso teng donya ning pengin mulya teng surga. Ya. Niku karepe belung. Ya. Lah kelak nika ketika terjadi peristiwa kiamat, orang niku sadar sesadar-sadarnya. Baru mikir tenan. Alimat nafsun, sadar. Setiap orang, ya Allah, aku ora tahu salat. Ya Allah, salat saya banyak ketirnya. Ya Allah, biar dijak pengajian mangkat. Ya, mangkat pisan telat. Ya, ini sadar nih kok. Ya Allah, saya tidak berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Baru sadar. Ya. Lah di situ orang udah mulai terbagi menjadi 2. Sing deg-degan, sing alhamdulillah. Ya, karena pada akhirnya orang itu ada 2 wajah. Ya. Wujuhu yauma idzim musfirah. Ada wajah yang berseri-seri, alhamdulillah. Ajek pengajian, tur ning ngarep dhewe. Nah, senajan urung entuk wedang. Jadi niku ya musfirah. Dahikatum mustabsirah, tersenyum, berseri-seri. Karena sudah ditunjukkan oleh Allah tempat-tempat nanti yaitu di surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, seperti orang-orang yang mati syahid itu mereka itu udah ditunjukkan oleh Allah. Sehingga kalau ada yang menyatakan orang yang mati syahid itu tersenyum, ya bisa jadi itulah tanda ditunjukkan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajah-wajah yang bersih, tapi ada wajah-wajah yang tertekuk-tekuk, wa wujuhun 'alaiha ghabara. Jadi seperti penuh debu, penuh kekhawatiran, ketakutan. Ya. Jadi ulaika humul kafaratul fajara, orang-orang kafir, orang-orang yang pendosa. Ya. Jadi atau di hal ata hadisul ghasyiyah wujuh yaumiddin khasyah, yang khusyuk bukan khusyuknya anteng, bukan khusyuknya khusyuk pokoknya rawanin danga. Jadi sedih sekali. Dingkluk, wajah-wajah yang sedih sekali. Ya. Jadi menikah mengingatkan kita daripada menyesalnya kelak. Oke. Ini kan diingatkan. Jadi bersyukur kita yang masuk di majelis ilmu yang disebut juga dengan majelis dzikir. Jadi menikah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Orang baru sadar. Jika besok terjadi kiamat, baru sepenuhnya sadar manusia akan sadar tentang pentingnya beramal dalam hidup. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Faman lam ya'mal huna nadima fiha. Dunia itu tempatnya beramal. Kita itu di sini kampung beramal. Di akhirat itu darul jaza, tempatnya menerima balasan. Enggak ada beramal besok. Siapa yang tidak beramal di dunia, maka kelak akan menyesal. Kalau di Quran yang paling banyak ya yang diperlihatkan itu ketika orang menyesal itu pinginnya amal soleh yang akan dilakukan, di antara yang diinginkan sedekah. Fa asaddaqu akun minas salih. Artinya apa? Sedekah itu penting banget. Ya. Kalau bisa kita tiap hari sedekah. Ya. Meskipun senyum, ya ampun senyum tok gitu. Mungkin wonten kotak amal disenyumi tok. Ada kotak amal lewat disenyumi. Kalau bisa kita membiasakan sedekah. Di depan itu ada umplung. Ya. Gitu. Itu bisa dibawa pulang. Ada 500 cemplung ke. Ada 1000 cemplung ke. Ya. Kalau di masjidnya ada umplung juga bawa juga. Pokoknya ya. Anak-anak kita nggih jujul cemplung ke ono, cemplung ke. Ya. Supaya apa? Kita tiap hari sedekah. Kalau sudah kebak setorkan. Ya. Kalau di masjid itu ada yang kebak terus suntak neng kotak amal masjid. Ada juga yang kadang-kadang pengen nonton, kok ora enek sarung, dibelikan sarung, monggo. Kok ini enggak kurang apa, ya itu monggo. Tapi intinya bagaimana kita setiap hari itu bisa bersedekah. Ada yang ikut yang secara rutinan misalnya. Ya. Ada yang bulanan misalnya. Ya, ada yang auto debit kalau pakai rekening, ya monggo. Intinya sebisa mungkin kita sedekah. Karena kalau kita enggak bersedekah, kurang sedekah, jeng ben niku menyesal. Ya, jadi besok orang itu kalau sudah di akhirat itu pikirannya tajam, sadar gitu loh. Jadi pikirannya jernih. Kalau di sini buntet kabeh ruwet. Ya. Ketika di akhirat langsung cak sadar. Orang kalau udah sadar niku udah dahsyat. Ya, saya sebagai guru itu banyak menemukan keajaiban-keajaiban ketika seseorang murid itu awalnya dia kesulitan belajar gitu. Tapi ketika sudah mendapatkan kesadarannya, titik tak ngoten niku dia belajarnya dahsyat. Ya.
Ada yang dulu itu nangis-nangis mau keluar. Ya, sama bapaknya, "Po anak kula bingung." Setelah itu hanya saya sampaikan, "Kamu senang masih senang sini?" "Senang." "Sesuai dengan cita-cita?" "Nggih." "Kalau situ udah sabar saja." Ya, "kalau mau saya tambahi pelajaran." Nah, setelah itu datang, kalau mau Jumat pagi tempat saya datang hanya 2 kali. Terus matur, "Kalau saya belajarnya di asrama gimana Ustaz? Sama Ustaz ini?" "Oke, enggak apa-apa." Nah, setelah itu ternyata bisa ke Mesir. Nah, bisa mendapat beasiswa ke Mesir. Gedek-gedek guru ini gedek-gedek. Ya, kok iso ya gitu. Ini dahsyat. Gede-gede itu artinya itu bukan peran gurunya yang ngajari, belum tentu bisa. Tapi karena kesadaran terbuka. Jadi kalau udah kesadaran terbuka ini kok capek, nggak ada, semuanya semangat. Nah itu di akhirat besok itu semua orang itu udah sadar betul, cuma terlambat. Ya, jadi dikatakan dalam surah Qaf 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kunta fi ghaflatin ya min hada. Dulu kamu dalam keadaan lalai. Ya. Wong ning dunya niku banyak yang lupa tentang akhirat, tentang pentingnya beramal. Fakashafna anka ghita'aka. Ketika besok di akhirat kiamat, Allah singkap semuanya yang tadi membuat lalai itu. Yang bikin pikiran buntet, ya, tidak bisa melihat mana yang hak yang batil, Allah singkirkan semua. Fabasarukal yauma hadid. Penglihatanmu hari ini tajam. Nah, jadi besok di akhirat, hari kiamat, orang itu baru sadar betul. Ya, tajam betul. Nah, di dunia niku mboten mekaten niku. Lalu apa yang menyebabkan manusia lalai? Ini banyak nih Kak. Tapi di dalam surah Al-Mulk misalnya, ya, ketika orang-orang yang masuk neraka itu ya, ditanya apa yang mereka katakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya kami dulu mau mendengar. Nah, pertama ini mendengar. Atau mau menggunakan akal pikiran, tentu kami tidak akan berada di neraka sa'ir. Yen biyen gelem ngrungokke petuah, mau ya, mendengarkan nasihat, datang ke pengajian. Kalau mau. Tapi kan tidak semua orang mau. Kalau seandainya kami dulu gelem mikir gitu, bahwa pengajian itu penting. Gelem mikir, lihat orang-orang bikin penelitian aja. Diteliti. Tonggone ada 60 kakak. Yang ngaji berapa? Diteliti aja. Yang ngaji. Yang ngaji ada 40 kakak. Yang enggak ngaji berapa? Lalu dilihat kehidupannya. Nggih, lihat kehidupannya. Sing okeh ruwet itu sing ngaji piro, sing ora ngaji piro, pasti ketemu. Pasti yang ngaji secara umum, kan penelitian itu secara umum, itu hidupnya lebih mudah, tidak ruwet, itu pasti, gitu. Diteliti aja, nih ya, mung hanya kasus lah kayak nyatane ngaji lah kenyatane, satu orang satu kasus itu. Kayak ngaji malah selingkuh. Nah, itu kan satu kasus. Ya. Saya pernah niku zaman masih muda niku, dan ini yang memotivasi saya. Ya, intan surullah yansurkum. Ya, ketika membaca ayat intan surullah, kalau jika kamu menolong Allah, Allah menolong kalian. Maka saya meneliti teman-teman yang ngopeni masjid, TPA, jadi pengurus remaja, teliti ini ya. Sekarang di mana? Gitu. Ya hidupnya di mana gitu. Rata-rata itu
Ya kalau tidak dikatakan sugih tapi hidupnya tidak bermasalah. Normal ya. Kalau dibandingkan dengan dulu, bayangan dulu dan sewu, kebanyakan yang tidur di masjid itu kan wong dan sewu. Ya ahlus sufah nek zaman Nabi. Wong miskin sing turu neng masjid ya. Ternyata kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ada sing ora ceton. Ya memang dulu neng masjid mung turu tok ya enak. Ya. Neng masjid turu subuhan digugai ora tangi gitu. Masjid mengadakan meja tenis aktif. Waya adzan ngilang ya enak. Zaman dulu. Jadi itu ya ada yang seperti itu, tapi diteliti itu jelas. Ya, sehingga adalah kita selalu menggunakan akal pikiran kula panjenengan sedaya. Ya memang manusia niku ada nafsu, hawa nafsu. Kadang akal pikirannya itu ditutupi oleh hawa nafsu. Maka bersyukurlah bagi kita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian ya, kajian pada pagi hari ini sampai ayat kelima. Ini baru bagian pertama dari surah Al-Infitar. Nanti sampai bagian keempat. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyimak terus dan dahsyat ya. Kalau kita menyimak Al-Qur'an itu dahsyat sekali. Kalau kita mau memahami, mengikuti itu dahsyat. Jadi mengapa sahabat dulu itu dahsyat luar biasa? Karena dibimbing oleh Al-Qur'an. Jadi hidupnya itu dibimbing oleh Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.